syarat diterimanya amal itu ada dua. Yang pertama, ikhlasun niyah. Yang kedua, ittiba'u bisunnah. Ikhlasun niyah itu berarti apa? Ikhlas, niatnya berarti karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena Allah, ya nggak diterima. Yang kedua adalah ittiba'u bisunnah. Ittiba'u bisunnah maksudnya apa? Menyesuaikan caranya seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Berarti kalau tidak sesuai dengan contoh Rasulullah, nggak diterima. Nah, sehingga agar amal kita diterima, sesuaikan dengan contoh Rasulullah. Dengan cara apa? Ketahui bagaimana caranya. Dalam Al-Quran, kalau perintah sholat, dalam Al-Quran cuma ada perintah apa? Laksanakan sholat. Tapi bagaimana cara sholat? Nggak ada dalam Al-Quran. Baru kita gali dalam hadis. Dalam Al-Quran ada perintah haji, tapi bagaimana haji? Nggak ada. Baru tahu dalam hadis. Nah, cara-cara itu harus kita kuasai. Ustaz, ada nggak buku tata cara sholat yang direkomendasikan sama Ustaz? Saya rekomendasikan ada 3 buku tata cara sholat yang benar. Yang pertama adalah Sifat Sholat Nabi, karangan Syekh Nasruddin Albani. Ya, Syekh Nasruddin Albani. Sifat Sholat Nabi, Syekh Nasruddin Albani. Buku sholat yang kedua adalah Sholat Seperti Rasulullah. Sholat Seperti Rasulullah itu karangan Said Al-Qarni, Dr. Said Al-Qarni, yang mengarang buku La Tahzan. Ya, sholat seperti Nabi. Yang ketiga adalah pengajaran sholat. Pengajaran sholat, buku ini buku lama sekali, buku kuno tapi sudah diperbaiki. Itu karangan Abdul Qadir Hasan kalau nggak salah. Itu panduan sholat yang memang detail, ini dalilnya, rukuk begini dasarnya, caranya begini, pendapat ulama kayak begini dan segala macamnya, detail diurai. Walaupun mohon maaf, misalnya ada beberapa pendapat dalam bukunya Syekh Nasruddin Albani ditolak oleh beberapa ulama, wajar. Beberapa pendapat yang ada dalam bukunya Said Al-Qarni juga ada yang tidak sepakat, ada yang tidak sependapat, wajar perbedaan. Nanti kita bahas dalam masalah khilafiyah. Termasuk juga dalam buku pengajaran sholat. Ada beberapa poin yang dalam buku pengajaran sholatnya Ustadz Abdul Qadir Hasan itu juga ada yang nolak, wajar, namanya khilafiyah. Tetapi setidaknya bahwa mereka sudah menghadirkan dalil-dalilnya, mereka sudah menjabarkan keterangannya, tinggal kita milih yang mana. Dibandingkan kita melakukan sesuatu tanpa ada dasar, mendingan kita lihat ini selesai. Ada penanggung jawabannya, ada dalilnya. Sehingga kalau ditanya, kenapa aku nolak ini? Ini loh, saya pernah baca begini-gini. Selesai. Nggak ditanya, di situ ya begitu, ya urusan dia, kan gitu nanti. Nanti kita pelajari dalam khilafiyah. Mulai itu, gitu kan, misalnya. Ya. Sehingga ketika berbicara masalah kaifiyah, sekarang pertanyaannya, kenapa kita belajar kaifiyah dalam fikih? Agar kita bisa memahami perbedaan berdasarkan, ya, agar kita bisa melaksanakan syariat secara benar. Agar kita bisa melaksanakan syariat secara benar. Seperti itu. Kenapa belajar kaifiyah? Kalau kebalikannya begini, kalau kita melaksanakan syariat tidak benar, ya ditolak. Begitu konsekuensinya. Sehingga yang paling gampang, kenapa kita mempelajari kaifiyah dalam fikih? Agar kita bisa melaksanakan syariat secara benar. Kalau kita tidak mempelajari kaifiyahnya, gimana kita mau melaksanakan ibadah secara benar, apapun itu? Ibadah sholat, puasa, haji, dan yang lainnya. Saya kalau lihat jamaah haji, jamaah umroh waktu itu, jamaah umroh, dia langsung jujuknya kan ke Mekah. Kalau jujuknya langsung ke Mekah, waktu itu kan kita rombongan pakai pesawat Royal Brunei. Dari Brunei itu dia ke Mekah dulu, baru ke Madinah. Nah, di pesawat Royal Brunei itu, rombongan yang ke Mekah itu nanti sebelum Yalamlam itu di daerah perbatasan Yaman sana, 2 jam sebelumnya dikasih tahu,
2 jam ke depan kita akan melewati daerah Miqat Yalamlam. Bagi jamaah haji yang akan melakukan Miqat, silakan mempersiapkan diri. Nanti 1 jam lagi diumumkan lagi, setengah jam lagi diumumkan, nanti 15 menit atau 10 menit diumumkan, nanti 5 menit atau 3 menit sebelumnya disebutkan. Kita sekarang berada di atas wilayah Yalamlam. Bagi jamaah haji atau umroh untuk segera meniatkan Miqat. Tapi coba lihat jamaah haji Indonesia. Ketika dia langsung ke Mekah, Miqatnya di mana? Di hotel atau di Jeddah? Salah itu. Padahal Miqat itu apa? Rukun. Rukun. Tapi kenapa banyak jamaah haji Indonesia melakukan itu? Karena apa? Selain tidak tahu, mohon maaf, pembimbingnya ini yang nggak mau repot. Kemudian pembimbingnya mengatakan, sudah siapkan damnya 1 ekor kambing. Kenapa diminta dam coba? Rata-rata jamaah Indonesia diminta dam. Emang salah apa gitu kan? Ya karena dia tidak Miqat di tempatnya. Karena Miqatnya di mana? Di Jeddah. Iya, sudah lewat, nggak bisa kan di Jeddah. Bayar dam itu karena dia tidak Miqat di tempat. Coba bayangkan, dia mau melaksanakan ibadah haji, sudah sekian lama menanti, menunggu, sudah sekian lama merencanakan, ketika pelaksanaan yang dilakukan cuma sekali dalam seumur hidup wajibnya, dia merencanakan untuk melanggar dan mempersiapkan dam. Coba. Padahal orang yang membayar dam itu ketika dia berhadapan dengan kondisi yang dia nggak bisa terlepas gitu misalnya. Atau karena darurat gitu kan, baru bayar dam. Ini enggak. Merencanakan dari awal. Jika coba lihat pembimbing haji, nanti siapkan dam ya. Emang kenapa bayar dam? Udah nanti kita di Jeddah aja Miqatnya gitu. Ribet nanti kalau di Yalamlam. Sehingga belakangan ini coba jamaah haji sudah pakai pakaian ihramnya di embarkasi. Sehingga naik pesawat dia sudah pakai pakaian ihram, atau di perjalanan dia ganti di pesawat. Kan masih sangat memungkinkan. Kenapa yang masih memungkinkan itu tidak dia pakai? Darurat itu tidak bisa dipakai kalau tidak ada pilihan. Selagi masih ada pilihan, silakan. Kemarin kita bahas tentang masalah benang operasi. Nggak ada pilihan. Atau katakan pilihannya bukan untuk itu, misalnya. Ada pilihan ini benang pancing, bukan untuk benang operasi. Nggak bisa. Benang kasur gitu. Seperti itu. Nggih, silakan Mbak Yeti. Amin. Tapi sekarang kan udah tahu nih dikasih sama guru nih, ya kan. Terus misalnya nih pergi sama rombongan-rombongan itu, terus dengan mereka minta-minta dam-dam begitu, terus kalau misalnya aku bilang aku nggak mau gitu kan. Tapi Kan nggak bisa cuman bilang nggak mau doang. Berarti harus melakukan apa? Memakai pakaian ihram sebelum Miqat. aku mau ikutin yang benar ceritanya. Iya, bisa. Gerombolannya aku misalnya Ya, riwuh tuh. suka-suka dia. Laha makasabat wa alaiha maktasabat. Masing-masing orang mempertanggungjawabkan amalnya. Jadi aku tinggalin aja mereka. Biarin aja. Haji sekali yang wajib seumur hidup. Masa mau dikorbankan begitu? Ya aku nggak mau sih. Ya insya Allah sih sama ibunya aku. Cuma aku udah kebayang aja kalau misalnya ya go ahead aja dengan yang lurus gitu. Iya. Kan, ya. Dan sekarang sudah banyak temennya. Kalau dulu kan jarang. Sekarang banyak temennya. Pasti ada. Di pesawat nanti pasti ketemu tuh yang sudah pakai pakaian ihram. Banyak nanti. Langsung. Kalau perempuan kan harus ganti di toilet itu di tempat bandara. Pakai juga bisa. Bisa sebenarnya. Atau paling lagi tuh kasih tau aja ke travel agentnya, awas kamu ya. Galak banget. Ganti WA-nya gurunya. Sudah banyak gitu kan. Tapi jadinya gini, mohon maaf. Kalaupun berbicara masalah, sekarang sudah banyak kok. Iya, tapi yang kasihan kan jamaah haji yang dari desa-desa, dari daerah. Dia tuh polos, lugu, ngikut doang. Mau dikasih tahu sama Mbak Yati dari desa-desa. Ntar pas di asrama Mau haji. kalau dikasih tahu, emang Mbak Yati mau haji apa jadi menteri penerangan? Udah, fokus aja haji lah sudah. Kasihan sebenarnya. Orang sudah merencanakan untuk membayar denda, yang dia sendiri itu sudah merencanakan untuk melanggar, dan itu rukun. Berarti haji. Bayangkan. Haji doif dong. Saya nggak tahu lah sudah.
Maksudnya begini, saya tidak berbicara kali itu kalau klaim-klaim gitu kan haknya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pentingnya kita belajar kaifiah tuh di situ gitu loh. Haji nih, melempar jumroh. Supaya nggak berdesak-desakan melempar jumroh jam 8, jam 9 pagi. Padahal melempar jumroh itu setelah matahari tergelincir, setelah zuhur. Supaya nggak berdesak-desakan, habis subuh jam melempar jumroh gitu kan. Ini masalah kaifiah. Kalau Ya, nanti sebelum berangkat 5 semester dulu Pak Ustaz. ya, kaifiah selesai ya. Ya. Kita belajar kaifiah agar kita tahu bagaimana pelaksanaan syariat yang benar. Langsung saya selesaikan ini ya, hikmah. Nggak ada yang punya acara kan? Aku ada. Tapi bisa? Berapa lama kira-kira? 15 menit nggak nyampe. Ya. Kenapa kita belajar hikmah? Hikmah itu adalah rahasia yang tersembunyi di balik setiap amal. Itu hikmah. Atau rahasia yang tersembunyi di balik setiap peristiwa. Tersurat dan tersirat. Tersurat dan tersirat. Ada yang tersurat dan ada yang tersirat. Oh, hikmah banyakan tersurat ya? Tersirat tuh. Kebanyakan tersirat. Tapi nggak pakai Ulang ulas. Ustaz. Rahasia yang tersembunyi di Rahasia yang tersembunyi di balik setiap peristiwa atau amal. Baik yang tersurat maupun tersirat. Kadang kita hikmah ya. rahasia Hikmah. yang tersembunyi. Rahasia yang tersembunyi di balik setiap peristiwa atau amal. Baik yang tersurat maupun tersirat. Rahasia yang tersembunyi di balik setiap peristiwa atau amal, baik yang tersurat maupun tersirat. Tanpa urat. Nggak boleh pakai urat. Tersurat dan tersirat. Ya, ada yang tersurat, ada yang tersirat, ada yang tersirat saja tanpa tersurat. Nah, sekarang begini, contohnya apa? Kalau dalilnya surah Ali Imran ayat berapa itu ya? Ali Imran ayat 90-an kalau nggak salah. Ma khalaqta hadza batila. Tidak ada sia-sia yang Allah jadikan di muka bumi ini. Semua syariat pasti ada maksud dan tujuannya. Apa? 93 ya? Kalau nggak salah ya? Ali Imran. Ali Imran akhir tuh kalau salah. 93. 91 bukan? Oh 101 mungkin coba. Ali Imran bukan 101. 191. 190-an mungkin ya. Akhir-akhir kok itu. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis sama. 193 coba. 193. Ya Tuhan kami, sungguhnya kami mendengar orang yang menyuruh kepada iman. Bukan. Oh ini tadi 164 tadi. 64. Bukan. Lupa saya. Hah? Sesungguhnya pergantian dalam penciptaan langit dan bumi dan bergantinya malam dan siang adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Kan itu awalnya. Ada samawati wal ard. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Saya lupa ayatnya. Surahnya ayatnya lupa. Ya. Punya hafal. 190, 191, 192. 190? Iya benar tadi. Itu dia kan 191. 190. 190, 191, 192. Hafalan itu. Hafalan. 193 kan bisa dia. Ya. 190 ya.
Bentar. Halo, Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Ya. Ustaz di rumah sakit. Enggak. Lagi ngisi kajian. Oh, masih Nanti isi saya kajian. menyusul. Iya Ustaz. Oke, terus nanti sore gimana? Saya sesuaikan dengan Ustaz aja. Kalau memang nggak bisa, supaya saya informasi ke teman-teman biar libur Ya. aja dulu. Ustaz. Libur aja dulu dah kalau gitu ya. Iya, Ya, baik. Ustaz. biar bisa takziah ya. Iya, Ya, biar ya, takziah semua Ustaz. Oke ya. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Di situ Allah berfirman bahwa ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang sia-sia yang Allah ciptakan dari apapun di muka bumi ini, sampai termasuk aturan Allah sekalipun. Sekarang sebutin aturan Allah, kita akan ungkap hikmahnya. Pasti ketemu. Paling gampang apa? Kenapa Allah mengharamkan babi? Itu yang paling sering kan? Itu kenapa Allah mengharamkan babi? Itu paling sering diancam. Padahal semuanya banyak. Kenapa Allah perintahkan kita sholat? Kenapa Allah perintahkan kita haji? Kenapa Allah perintahkan kita puasa? Kalau digali pasti ketemu. Dan yang namanya hikmah itu tersirat. Sekarang mungkin ketemu satu poin. Nanti bertambahnya usia, bertambahnya ilmu, berkembangnya teknologi, ketemu lagi hikmahnya. Secara sains Secara sains dan segala macamnya. Seperti itu. Coba misalnya, dulu orang kenapa kita dilarang mengkonsumsi babi? Banyak Cacing pita itu dulu. Apakah kemudian logikanya kalau kita mengkonsumsi babi, babinya dipelihara secara higienis, dimasak secara higienis, kemudian tidak ada cacing pita lagi, apakah kemudian halal? tidak. Karena memang di situ ada cacing pita. Iya, tapi itu alasan salah satu alasan kenapa Allah mengharamkan babi. Tapi bukan satu-satunya alasan kenapa Allah mengharamkan babi. Saya tahun 2001 membaca artikel di suplemennya Republika. Biasa ada tabloid kecil ke Republika dulu itu. Kenapa Allah mengharamkan babi? Ternyata apa? Bisa jadi karena tempat tumbuh kembangnya bakteri, parasit dan segala macamnya. Paling banyak di situ. Tapi ternyata jauh lebih hebat dari itu, Pak. Ternyata ketika Allah mengharamkan babi, karena Allah menghendaki agar jangan sampai terjadi mutasi gen. Jangan sampai terjadi mutasi gen. Kenapa? yang paling mendekati sama manusia. Ya, DNA-nya paling dekat dengan manusia. Sehingga adaptasinya sangat mudah. Sehingga gen itu bisa berganti karakternya kalau emang itu mendominasi tubuh manusia. Karena gampang sekali dia berubah. Seperti itu. Sehingga ketika mungkin seseorang itu mengkonsumsi, bisa jadi bukan dia yang berubah gennya. Tapi yang berubah, dia berubah gennya tapi tidak berdampak pada dirinya. Yang berdampak pada siapa? Keturunannya. Nanti di sel spermanya atau di sel ovumnya, telurnya, itu mengandung gen yang bisa jadi dominan di situ. Kenapa? Sudah terjadi mutasi gen. Ustaz, itu saya pernah dengar dulu pas itu benar nggak sih? Kenapa awal mulanya Allah mengharamkan babi itu karena dulu kan dihalalkan, boleh dimakan. Setelah itu karena ternyata daging babi itu adalah yang paling makanan yang paling enak, paling nikmat sampai zaman orang Yahudi itu memakan itu sampai lupa dengan keluarga. Benar nggak itu? Kalau berbicara masalah dulu diharamkan, sejak zaman Nabi Musa diharamkan babi, Nabi Isa diharamkan babi, Taurat Injil itu mengharamkan babi. Sejak kapan dibolehkan? Kan kita nggak tahu. Terus kalau berbicara masalah enak, semua makanan yang komposisi lemaknya tinggi pasti gurih. Apa yang komposisi lemak tinggi? Iya, pasti gurih. Gurih. Coba bikin nasi goreng. Saya kalau kurban nih Idul Adha. Dulu kadang kan kita kurban di rumah. Itu lemak lambung lemak perutnya babi itu yang lemak perutnya kambing. Kan lembaran tuh. Itu sengaja disimpan dikeringkan. Sama ibu tuh. Kalau bikin nasi goreng, colekin dikit itu, waduh sedapnya luar biasa. Nikmatnya luar biasa. Nasi goreng kambing gitu kan. Cuma nasi goreng nggak dikasih apa-apa, tapi itu nikmat ya. Iya. Karena apa? Semua makanan yang dominan lemaknya tinggi cenderung gurih, enak memang. Kan gitu. Kalau berbicara enak, sehingga hikmahnya apa? Kenapa sih diharamkan babi? Kan enak kan gitu ya.
Ini bagian ujian dari Allah. Kita mau taat apa enggak? Itu hikmah berikutnya. Kalau dari sisi keimanan. Ada orang mengatakan, kalau emang diharamkan, kenapa Allah ciptakan? Mubazir gitu kan? Kalau emang diharamkan, kenapa diciptakan? Itu cara Allah menguji keimanan kita. Kita mau taat apa enggak? Ini diharamkan, tetap dimakan. Berarti Anda enggak taat. Seperti itu. Yang berikutnya tadi terkait dengan mutasi gen. Orang ketika terjadi mutasi gen, akhirnya apa dampaknya? Perubahan karakter. Karena setiap gen itu membawa karakternya masing-masing. Coba kalau karakternya berganti seperti karakter unyu-unyu tadi itu, siapa? Si babi tadi itu. Pigi-pigi. Kan coba karakter babi apa coba yang dominan? Rakus. Orang Jawa bilang gerangsang, semuanya dimakan. Cepet panas. Jorok, ya kan? Ya. Ya. Yang berikutnya apa? Ada yang terabaikan. Hilang rasa cemburunya. Hilang rasa harga diri ke keluarganya. Ya, katakanlah makan kotoran sendiri. Tadi ketika hilang rasa cemburu itu begini. Mohon maaf. Pernah dibuat suatu kayak inilah penelitian. Ini tahun 2001 saya baca artikelnya. Disiapin kandang ayam, kandang kambing, dan kandang babi. Di kandang ayam dimasukkan ayam jantan dan ayam betina. Kandang kambing disiapkan kambing jantan, kambing betina. Kandang babi disiapkan kambing jantan dan kambing betina. Dibiarkan mereka hidup sekian lama dalam ikatan pernikahan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sudah. Seperti itu. Sudah kan mereka sudah sekian lama berinteraksi kan? Karena sudah mereka sekian lama berinteraksi, chemistry-nya ketemu, kumpul, akrab mereka. Kemudian apa? Dicoba. Kandang ayam dimasukkan ayam jantan. Apa yang terjadi? Berantem. Kandang kambing dimasukkan kambing domba. Saling tanduk mereka. Ketika kandang babi dimasukkan babi jantan. Babi jantan di situ nyantai aja dia. Tafadhol, silahkan gitu. Seperti itu. Coba bayangkan. Nggak ada rasa cemburunya. Kambing jantan yang ada di dalam itu nggak peduli. Istrinya diambil orang. Ada pebinor. Iya, pebinor namanya. Pengambil binatang. Seperti itu. Dia nggak ada rasa marah, rasa cemburu, nggak ada. Asik aja dia makan, asik aja dia tidur. Itu si pigi-pigi. Ya, si pigi. Gitu kan? Itu karakter. Oh, itu kan binatang. Tadi ayam juga binatang, punya karakter yang tegas dia. Kambing seperti itu. Ini babi kagak. Tafadhol. Yang berikutnya, mohon maaf, saya baru ketemu 2 video. Satu di Facebook, satu di YouTube dengan video yang berbeda. Ternyata apa? Mohon maaf. Pelaku LGBT adalah mereka yang gennya dominan apa? Babi. Karena pelaku LGBT itu apa? Babi. Babi jantan dengan babi jantan itu apa? Mohon maaf. Oh ya? Ya. Saya nonton 2 videonya. Satu di YouTube, satu lagi ada orang nge-share Facebook. Waktu dulu zaman-zaman rame-ramenya LGBT itu. Oh, jadi si babi itu LGBT. Iya. Ayam bebek. Baru tahu. Nah, sehingga apa? Coba lihat, orang-orang yang karakter dominan LGBT-nya bisa jadi makanannya yang tidak, atau mungkin pengaruh orang tuanya yang dulu makanannya sembarangan, sehingga mempengaruhi karakternya. Sehingga apa? Akhirnya ada kecenderungan dengan sesama jenis. Saya kalau cuma cerita ya, tapi kalau ini ada videonya. Seperti itu. Sehingga ya. Makanya, wah kalau udah itu berbicara halal dan haram panjang sekali itu. Karena turunan dari babi banyak sekali. Kembali ke laptop. Sehingga kalau berbicara masalah hikmah itu apa? Rahasia yang tersembunyi di balik setiap syariat atau peristiwa. Berarti untuk misalnya saya ingin mendalami nih, baca-baca buku yang ke atas dulu deh, kaifiah. Ya kan tadi kan contohnya cuma kayak sholat gitu ya. Tapi ada nggak hal-hal lain di kehidupan yang lebih dalam mengenai kaifiah, tata cara, sama hikmah-hikmah yang mungkin bisa nambahin pengetahuan aku gitu. Kalau seperti itu nanti gini. Ini kan hanya
Makanya kalau hikmah, makanya tadi hikmah itu kan ada yang tersurat, ada yang tersirat. Kan itu. Kalau yang tersurat apa misalnya? Tersurat itu misalnya ketika Allah mengharamkan khamr, mengharamkan minuman keras. Tersurat di dalam Al-Qur'an bahwa apa? Khamr itu menjadikan seorang apa? Bertikai. Berselisih. Ya kan? Yang tersirat apa? Rusak sel-sel otak. Rusak komposisi darah. Itu kenapa diharamkan? Rusak kerja organ-organ tubuh penting. Itu kenapa Allah mengharamkan khamr. Berarti ini ada hubungannya dengan halal dan haram. Halal dan haram. Ada hubungannya. Ya, sehingga kalau berbicara masalah hikmah, banyak nanti akan kita tuangkan yang ternyata hikmah itu apa? Tidak tersurat, nggak ada hadisnya, nggak ada ayatnya, tapi kemudian kita, oh ternyata luar biasa syariat. Kalau buat saya sih hikmah itu kalau kaifiyah itu kan udah jelas tata cara. Kalau baku. ya, Kalau hikmah lebih kepada bagaimana kita semuanya mengambil pelajaran semua akan tertata rapi di kehidupan kita. Kenapa kita harus seperti ini? Urutan Sehingga kita tahu kenapa Allah mengharamkan, kenapa sih Allah mengharamkan babi, termasuk kenapa Allah memerintahkan muslimah menutup aurat. Karena pasti ada hikmahnya. Orang begini maksudnya. Kenapa kita membahas tentang hikmah? Oke lah kita belajar hukum, ya kan? Kita belajar hukum. Kalau kita pikiran kita hanya sekedar hukum halal dan haram, nggak ngefek pada dirinya. Kenapa? Kalau berbicara halal dan haram bisa dilanggar, bisa taubat, bisa ditutup dengan amal yang lainnya. Begitu logikanya. Tapi kalau kita berbicara masalah hikmah, ada hal yang mendalam di situ. Coba misalnya gini, kalau berbicara masalah mengkonsumsi babi, orang mengkonsumsi babi kalau berbicara masalah hukum haram. Tapi kan nggak cukup hanya berhenti sampai di situ. Oh haram, dosa, nggak cukup sampai di situ. Tapi kalau dia berbicara masalah hikmah, bahwa babi itu tempat sumber yang apa? Sumber kotoran, sumber penyakit segala macam. Itu hikmah. Sehingga orang kalau berpikir ini nggak lagi lihat hukum, mendingan ditinggalin. Mau orang kafir atau muslim pun dia akan tinggalkan itu. Itu hikmah. Justru hikmah itu apa? Syarat dengan muatan-muatan universal. Nilai-nilai universal. Yang orang lain mungkin dia tidak beragama tapi bisa jadi dia melakukan itu. Contohnya misalnya, kenapa Allah syariatkan khitan sekarang? kesehatan. Untuk kesehatan. Tapi kalau berbicara masalah hukum fikih, itu perintah. Bagi laki-laki itu wajib. Tapi justru di Hong Kong, di Afrika, di beberapa negara, pemerintahnya justru menganjurkan untuk warganya khitan. Ternyata apa? Itu cara untuk memperkecil, meminimalisir penyakit karena apa? Seksual bebas. Ada hikmah yang dicari. Dia nggak berbicara masalah halal dan haram. Bahkan dia kadang ada yang di sana tidak beragama. Tidak beragama, tapi dia melaksanakan ini. Dia melaksanakan ini. Tapi kalau berbicara masalah hukum agama, haram. Tapi hikmah di luar dari itu semuanya. Di situ dahsyatnya fikih. Di situ dahsyatnya syariat. Sehingga makin seseorang mendalami ilmu pengetahuan, makin kemudian dia makin apa? Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam ayat Allah berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Orang yang takut kepada Allah adalah apa? Orang-orang yang berilmu. Makin dia dapat ilmu tentang kekuasaan Allah, tentang Islam segala macam, makin dia takut, makin dia beriman kepada Allah. Tapi orang-orang yang melanggar itu sering karena apa? Dia nggak tahu. Tapi ada tuh orang yang pinter tapi dia melanggar, berarti dia sombong. Antara dua. Dia jahil atau sombong. Dia tahu tapi dia sengaja melanggar, sombong dia. Udah jahil sombong. Itu udah jahil sombong lagi kan? Parah lagi. Iya. Sehingga kalau berbicara masalah hikmah, ini rahasia yang tersirat. Rahasia yang ada di balik setiap syariat. Baik yang terungkap secara syariat, secara tersurat maupun yang tersembunyi. Dan yang tersembunyi ini belum selesai sampai sekarang. Bisa jadi ke depan ada lagi hikmah yang lainnya. Oh ternyata. Coba lihat berapa banyak para ilmuwan justru dia masuk Islam. Saya kalau membaca bukunya, ada bukunya Maurice Bucaille. Maurice Bucaille itu justru masuk Islam karena apa? Karena dia orang sains. Tahu tentang proses. Coba dalam Al-Quran disebutkan bahwa manusia diciptakan dari setetes air mani. Kan gitu. Kemudian berubah menjadi alaqah, zigot. Berubah jadi mudghah. Kemudian berubah jadi daging. Daging kemudian ada tulangnya. Kemudian dalam hadis disebutkan
usia 120 hari Allah tiupkan ruh. Jelas tuh angkanya 120 hari. Kan begitu? Kemudian setelah itu kemudian melahirkan. Yang menjadi tanda tanya Maurice Bucaille adalah dari mana tahu 190 hari? Padahal itu ada di rahim. Dari mana Rasulullah Nabi Muhammad dulu tahu bahwa dari mani jadi darah, jadi segumpal daging, jadi kemudian ada tulangnya. Emang dulu ada USG? Nggak ada. Apalagi yang 3 dimensi. Kagak ada. Tapi kenapa itu terungkap? Bukan karena kelebihan Rasulullah. Kenapa kemudian hikmahnya? Ini hikmah lagi. Kenapa Rasulullah Allah takdirkan tidak bisa membaca? Allah takdirkan Nabi Muhammad tidak bisa menulis. Agar jangan sampai Al-Quran ini dianggap karangannya Rasulullah. Tapi apa yang disampaikan Rasulullah ternyata melampaui dari ilmu pengetahuan sekian abad yang lalu. Coba 14 abad yang lalu sudah terungkap bahwa dalam rahim seorang ibu dari sperma jadi alaqah, jadi mudghah, terus begitu kan? Dan di mana Rasulullah tahu? Berarti yang tahu ini yang tahu apa dalam rahim. Lu nggak ada foto, nggak ada USG. Berarti hanya tahu adalah yang menciptakan makhluk ini. Siapa? Allah. Nanti ke situ kalau berbicara masalah hikmah. Ada sisi lain yang tersirat yang menjadikan kalau kita tahu, kita makin yakin. Makin kita tahu, makin kita mantap menjalani keislaman ini. Kenapa Allah mengharamkan khamr? Kalau kita tahu, orang akan meninggalkan. Tidak lagi berbicara masalah halal dan haram. Tapi yang dipertimbangkan apa? Dampaknya. Mudaratnya. Itu yang dilarang. Coba sekarang. Apa hikmahnya puasa? Katakanlah kesehatan. Coba, karena kesehatan berapa banyak orang kafir ikut puasa. Nggak lagi dia berbicara masalah halal dan haram. Akhirnya logikanya apa? Mereka saja yang kafir mau puasa, masa kamu kagak? Kan logikanya begitu. Kenapa ada syariat khitan? Oh, untuk kesehatan. Ya, karena ini merupakan nilai-nilai universal, orang kafir pun melakukan itu. Masa kamu yang muslim tidak melakukannya? Ya, wallahi a'lam. Itu namanya hikmah. Rahasia yang tersirat di balik setiap syariat. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya? Ya, mungkin ada yang punya acara, kegiatan, saya tidak ingin menghalangi. Zolim nanti saya. Aku qouli hadza, astaghfirullahaladzim. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.